Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prima Gifari dengan N2110951034. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 kelas sensor, yaitu tentang sistem otomasi pasteurisasi susu dengan metode HTST di pabrik susu. Oke, untuk yang pertama itu kita akan merangkai terlebih dahulu, di mana di sini kami akan membagi dalam 3 sistem, yaitu yang pertama itu adalah pada proses tahap pengecekan kualitas susu, di mana terdapat dua sensor di sini. Ada sensor water level yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian susu pada tangki susu dengan posisi di tangki susu seukuran 2,5 meter. Lalu terdapat untuk pengecekan pH. Jadi di sini kualitas ini dicek berdasarkan jumlah airnya terlebih dahulu, lalu setelah jumlah airnya oke, dicek menggunakan pH. Apakah susu tersebut layak untuk melakukan pasteurisasi atau tidak dengan rentang di antara 65 sampai 7 pH-nya. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu itulah tahap pemanasan dan pasteurisasi susu, di mana susu tadi yang sudah dicek kualitasnya, susu segar tadi, jika sudah oke, maka kita lanjut ke bagian pasteurisasi, di mana akan dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk pasteurisasi sendiri itu idealnya di 72 sampai 75 derajat. Kemudian untuk menjaga selama pemanasan itu aman, kita akan menggunakan sensor tekanan juga. Nah, di sini lebih jelasnya itu ada beberapa pemanas 1, 2 itu, dan terdapat valve distribusi jika seandainya pemanasan sudah selesai dan pasteurisasi sudah selesai dilakukan. Itu akan masuk ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu adalah pengecekan kembali dari kualitas susu yang telah lakukan pasteurisasi, di mana dapat water flow sensor untuk mengecek aliran pipa distribusi. Lalu karena pH-nya tadi sudah selesai kita cek di awal, nah maka itu kita perlu melihat kadar oksigennya. Nah, jadi untuk pasteurisasi susu sendiri itu berhasil jika seandainya kadar oksigen telah mencapai kurang dari 8 mg per liter. Nah, di sini juga ada turbidity untuk melihat apakah hasil pasteurisasinya baik dengan melihat yang tidak keruh. Nah, yang terakhir di sini terdapat indikator monitoring dari semua proses, karena kita punya 3 tahapan. Jadi setiap proses ini selesai dan saya lakukan, maka akan terlihat setelah sampai mana proses kita melakukannya. Nah, oke, kita masuk ke proses tahap pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita kondisinya adalah ketika ketinggian tangki itu sudah mencapai 2,25 meter. Di sini karena kita teori sensornya itu adalah itu kita harus membuatnya 2,25 meter itu pada 900 ohm atau 90% pada potensiometernya tersebut. Nah, ketika water level itu sudah mencapai ketinggian 2,5 meter, maka tegangan di sini yang terbaca di sini itu akan cukup untuk dibandingkan dengan detektor inverting VREF dengan detektor tersebut, sehingga tegangan di kaki negatif itu lebih besar dari tegangan kaki positif, sehingga outputnya diteruskan yang membuat relay ini bergerak, dan valve-nya itu valve pengisiannya itu bakalan mati. Karena apa? Karena kita bakalan pertama itu mengisi tangki terlebih dahulu. Kalau jika telah mencapai ketinggian yang kita inginkan 2,5 meter, maka valve-nya akan mati. Nah, terus dilanjutkan untuk masuk ke decoder, yang mana ini bakalan kita lakukan tahap pada pengecekan pH. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Untuk sini ketika ketinggiannya sudah mencapai lebih dari 90%. Nah, oke, di sini oke, valve pengisian terbuka. Ini valve-nya akan mati jika seandainya tangki kita sudah penuh. Oke. Nah, jika seandainya sudah oke. Nah, di sini kan karena cara aktifnya itu adalah
logiknya itu uh, low, harus low di sini agar decoder ini dapat aktif. Nah, sini nih karena high maka pulpanya masih bisa aktif. Nah, kita harus membuatnya bisa ke dalam keadaan low gitu. Oke, ini sudah low berarti sudah aman dan pompanya sini sudah terbaca 90% lebih, berarti ketinggian ini sudah cukup. Nah, kali ini kita melakukan pengecekan pH yang mana kita harus memiliki pH antara 6 sampai 5 6 sampai 57 meter karena ini memiliki rentang, ada 3 rentang, ada rentang bawah rentang antara 6 sampai 57 dan juga di atas 7. Jadi kita menggunakan dua detektor. Nah, sehingga yang bagian atas ini kita gunakan untuk detektor di bawah 6,5 dan yang bawah itu gunakan untuk pH di atas 7. Jadi ketika kondisinya ini pH-nya berada di antara pH 6,5 sampai 7. Nah, di sini untuk pH 6,5 sampai 7 itu berarti di rentang 232 ohm sampai 250 atau 4,65% sampai 50%. Jadi karena ini terlalu tinggi, kita akan turunkan terlebih dahulu ke rentang yang ke rentang yang seharusnya. Oke, ini rentangnya udah benar di 48. Maka pada detektor itu keduanya bakalan memberikan nilai yang high. Sehingga ini logiknya adalah satu-satu yang akan diselect untuk pin decodernya itu adalah pin Q3. Sehingga pin Q3 ini bakalan mematikan valve pembuangan. Nah, maksud dari sini ada valve pembuangan. Nah, jadi jika seandainya kualitas pH susu yang sudah kita isi tadi itu jelek, maka akan dilakukan reject produk. Maka ini akan kepilih jika salah satunya itu di luar rentang 6,5 sampai 7, maka itu akan memilih untuk pin Q0 ke Q2. Nah, sehingga ini aktif. Nah, jika seandainya pH-nya itu sesuai yang kita inginkan, maka valve pembuangan ini bakalan ditutup dan tidak ada susu yang terbang. Berarti susu yang kita butuhkan itu sesuai kualitasnya. Oke, karena proses tahap 1 ini sudah selesai, selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap kedua. Nah, di sini kelihatan kalau seandainya tahap satunya selesai, maka pada decoder indikator monitoring itu dapat dilihat pada di sini. Ini ada terdapat indikator monitoringnya yang besar. Nah, ini indikator monitoringnya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, di proses ini kita pertama kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, di mana susu pasteurisasi itu idealnya pemanasannya sekitar 72 sampai 75 derajat. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan pemanasan dan menjaga tekanan selama pasteurisasi terjadi. Untuk melakukan sensor suhu dan sensor tekanan untuk monitoring keadaan. Oke, desain pemanasan sendiri itu kita karena memiliki rentang juga, maka kita butuh 2 ohm. Yang mana satu di bawah 72 dan satu lagi di atas 75. Sehingga ketika kita memiliki suhu itu di rentang yang kita inginkan atau rentang yang seharusnya 72 sampai 75, maka kedua dari relay ini akan aktif dan membuat logika ke menuju decoder. Namun sebelum itu, ini merupakan pengontrolan panas. Kita butuh untuk mengaktifkan dari decodernya, yaitu kita butuh persetujuan dari tekanan. Karena selama kita melakukan pemanasan itu tekanannya harus dijaga di antara 14,5 psi sampai tekanan 29 psi. Maka kita harus membuat tekanannya itu sesuai standar. Ini digunakan untuk tekanan selama proses pasteurisasi terjaga. Jika seandainya tekanan itu berlebih, maka itu bakalan merusak kualitas dari susu pasteurisasi kita. Nah, ini karena kita memiliki rentang juga, jadi menggunakan 2 ohm. Nah, ini bakalan masuk ke decoder, yang mana ini bakalan nge-select bagian
pin Q3. Nah, karena ini sudah oke rentangnya, maka untuk eh, untuk pin Q1 itu akan diteruskan menuju eh, decoder yang mengatur pengontrolan panas tadi, sehingga eh, karena tekanannya itu sudah sesuai yang kita inginkan, maka pemanasan dapat terjadi yang mana ini bakalan membuat kita misalnya seandainya panas kita kurang gitu, maka akan diselect pin Q2 yang mana semua pemanas itu bakalan aktif. Namun valve distribusi ini bakalan mati karena belum sesuai panasnya. Nah, jika seandainya kelebihan atau sudah mencapai yang kita inginkan, nah jika seandainya masih belum mencapai 75, tapi masih 74, itu hanya salah satu pemanas saja yang dimatikannya, yaitu adalah pemanas utama. Sedangkan pemanas untuk menjaga kestabilan itu dia masih aktif. Nah, namun kalau sudah melewati 75, maka semua pemanas akan mati dan valve pipa distribusi akan aktif. Seperti itu. Oke, karena valve distribusinya ini sudah aktif, yang dimana pin Q3 sudah terselect, maka sinyal tersebut bahkan diteruskan uh, ke ICN, yang mana ini memaksudkan bahwa proses penetap kedua itu selesai, yang mana suhunya tersebut sudah sesuai dan tekanannya juga sudah sesuai, sehingga masuk kepada indikator monitoring dengan menandakan angka 2, berarti tahap kedua juga sudah selesai. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, itu pengecekan kualitas susu pasteurisasi. Susu yang sudah kita proses melalui pemanasan, menjaga tekanan, itu bakal kita cek kembali bagaimana keadaannya. Yang pertama uh, melalui flow sensor. Ini digunakan untuk monitoring pipa-pipa distribusinya itu aman. Nah, dengan membuat logikanya itu satu atau terdapat aliran di sana. Nah, namun kita juga butuh pengecekan pada kualitas yang lain, yang mana pipa. Nah, karena kita tadi melalui pipa distribusi, berarti untuk pengecekan itu susunya juga sudah sampai ke bak penyimpanan. Makanya flow sensor ini digunakan untuk sebagai syarat dari pengecekan kualitas susu, yang mana akan dicek melalui turbidity, itu sensor kekeruhan, ketika untuk mencek apakah pasteurisasi berhasil dengan tidak adanya lagi susu yang keruh. Ini berapa penyimpan susu pasteurisasi. Jika sensor mendeteksi kekurangan, berarti pasteurisasinya jelek. Nah, jika seandainya tidak, berarti kalau untuk ngecek berarti itu harus nol dari pasteurisasi susunya, berarti tidak keruh dari susunya. Sedangkan kalau untuk oksigen, itu sensor oksigen ini terdapat beberapa level gitu. Ini untuk mencek apakah pasteurisasi berhasil dengan kadar oksigen telah mencapai 8 mg per liter. Nah, untuk sensor sendiri ini memiliki 12 level tingkat oksigen. Nah, jadi untuk yang 8 mg per liter itu berada pada tingkat yang keempat. Jadi setidaknya kita butuh uh, oksigen yang kadarnya rendah. Ini berada pada level 2. Sehingga untuk pin dari sini decoder itu uh, haruslah sudah oke untuk dari si kualitas reading sudah baik dan untuk turbidity-nya juga sudah oke. Nah, sehingga ini bakal meneruskan uh, output dari Q3. Oh, maaf. Untuk dari alirannya ini belum bisa karena kita alirannya rupanya belum di enable. Oke, karena alirannya sudah selesai, sudah bisa digunakan, maka decoder ini bakalan bisa digunakan. Nah, jika proses susunya oke, maka itu bakalan mengeluarkan uh, indikator berwarna hijau.
yaitu kualitas susu pasteurisasinya sesuai standar. Ini harusnya mati karena kualitas susu kita bagus. Ini sensornya agak lama. Nah, harusnya ini sudah meneruskan output ke decoder itu satu-satu, yang mana bakal select pin Q3 itu menunjukkan kualitas presentasi susunya baik. Nah, jika seandainya dari kekuruhan dan oksigen ini tidak menunjukkan hal yang baik, maka itu bakalan masuk ke kualitas presentasi jelek dengan indikator ditandai warna merah. Oke, coba lagi. Nah, ini warna merah. Nah, di indikator monitoring tertampil gambar 3 yang menandakan tahap 3 selesai, pengecekan kualitas susu pasteurisasi susu selesai.